Tabir misteri dan kronologi utuh atas aksi penganiayaan berat yang menimpa seorang mahasiswi peserta praktik kerja lapangan atau PKL di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, kini terungkap secara gamblang ke hadapan publik. Kepolisian Resor Bangka Selatan mengonfirmasi bahwasanya peristiwa tragis tersebut diawali oleh tindakan pengintaian yang telah dilakukan secara sengaja oleh tersangka berinisial H alias Dival yang berusia 21 tahun. Tersangka yang tempat tinggalnya berjarak tidak jauh dari pemukiman kontrakan korban di Desa Gadung, Kecamatan Tobo Ali, diketahui sudah beberapa kali mengamati aktivitas korban berinisial SW yang berusia 19 tahun, mahasiswi asal Kabupaten Bangka Barat, sewaktu sedang berada di halaman luar kontrakan bersama rekan-rekannya. Aksi pengintaian rutin tersebut memicu timbulnya niat jahat tersangka untuk mendatangi rumah kontrakan korban pada malam hari guna melancarkan aksi asusila. Aksi nekat itu dieksekusi oleh tersangka pada Selasa dini hari, 18 Agustus 2026, sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Tersangka diketahui menyusup masuk ke dalam rumah kontrakan seorang diri dengan merayap melalui celah jendela rumah yang kebetulan dalam kondisi tidak terkunci. Saat berada di dalam hunian, tersangka bergerak menuju area dapur dan mengambil sebilah pisau dapur milik penghuni kontrakan. Kepolisian memastikan bahwasanya senjata tajam yang digunakan oleh tersangka bukanlah barang yang dipersiapkan dari luar, melainkan alat yang diambil secara mendadak dari dalam rumah korban. Membawa senjata tajam dari dapur, tersangka kemudian merangsek masuk ke dalam kamar tempat korban sedang terlelap tidur. Dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian, tersangka mengakui bahwasanya tujuan utamanya masuk ke kamar adalah untuk melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Tersangka bahkan sempat menyentuh fisik korban yang tengah tertidur lelap. Namun, lantaran mendadak dihinggapi kepanikan dan rasa takut apabila aksi jahatnya disadari serta membuat korban terbangun, tersangka secara nekat menyayat bagian leher korban menggunakan pisau dapur tersebut sebelum akhirnya melarikan diri keluar melalui jendela yang sama. Sabetan senjata tajam di leher memicu rasa sakit yang luar biasa, hingga membuat korban seketika terbangun dan mendapati darah mengucur deras membasahi pakaian. Jeritan histeris dari korban berhasil membangunkan rekan-rekan satu kontrakan di kamar sebelah serta memicu kedatangan warga sekitar untuk memberikan pertolongan darurat. Korban yang bersimbah darah langsung dievakuasi warga menuju RSUD Junjung Besauh guna mendapatkan perawatan medis intensif berupa 18 jahitan di bagian leher. Kabar mengenai insiden memilukan tersebut diterima oleh ayah korban pada pukul 3 pagi melalui sambungan telepon dari aparat kepolisian. Pihak keluarga korban langsung meluncur dari Kabupaten Bangka Barat menuju Bangka Selatan untuk mendampingi sang putri serta membuat laporan polisi resmi sebagai dasar tindakan hukum Satreskrim. Bergerak cepat merespons laporan keluarga, tim URC Macan Selatan Polres Bangka Selatan melancarkan perburuan intensif. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 12 jam sejak peristiwa terjadi, tepatnya pada pukul 1:30 siang, petugas berhasil menangkap tersangka di sebuah rumah di Desa Tiram, Kecamatan Tukak Sadai. Dalam penyerahan berkas perkara di Mapolres Bangka Selatan, tersangka tampak mengenakan baju tahanan oranye nomor 30 dengan kedua tangan terborgol erat dan kepala tertunduk lesu sewaktu digiring petugas menuju ruang unit PPA Satreskrim. Dalam proses interogasi di hadapan tim penyidik, tersangka mengakui seluruh perbuatannya tanpa perlawanan. Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwasanya tersangka melakukan aksi nekatnya tersebut dalam kondisi sadar dan tidak berada di bawah pengaruh minuman keras. Sebagai barang bukti, kepolisian mengamankan satu helai baju daster hijau bermotif bunga putih, satu helai selimut, bra berwarna biru muda, serta satu unit telepon genggam milik tersangka. Atas perbuatan penganiayaan berat tersebut, tersangka H alias Dival secara resmi dijerat dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun.
Di sisi lain, kondisi pemulihan fisik maupun psikologis korban SW yang harus menerima 18 jahitan di leher terus berada dalam pemantauan medis secara ketat, sementara berkas perkara hukum tersangka dipastikan terus berjalan menuju meja hijau.